Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Sehat semuanya nggih? Amin. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat lahir, sehat batin, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat akalnya, sehat intelijensinya, sehat keluarganya semuanya, sehat usahanya, sehat perusahaannya. Saya berdoa mudah-mudahan ada perusahaan seperti ini di Surabaya Utara ada, Surabaya Selatan ada, Surabaya Barat ada. Kalau di sini Surabaya Tengah Pak Dokter ya. Mimpi saya sejak lama di Al-Falah itu sebenarnya seperti itu. Saya sebagai orang yang nggak pernah puas jadi. Memang dunia ini bukan untuk memuaskan diri. Jadi kalau nyari kepuasan dunia tidak akan menemukan. Bagaimana bisa puas itu? Nikmat dunia ini hanya satu dari 100. Dari 100 nikmat itu yang diturunkan di dunia, yang dikirim di dunia hanya satu nikmat dari 100 itu. Makanya jangan pergi ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan nggak akan ketemu jenengan. Alhamdulillah jenengan bergabung di perusahaan ini yang saya dengar tadi salah satunya ada aspek spiritual itu. Nikmat dunia yang satu itu berupa apa? Ya nikmat makan itu, kalau sudah kenyang ya berhenti kan, ya makan atau berbuka puasa itu. Kemudian yang kedua nikmat minum, kalau sudah puas juga leren berhenti. Yang ketiga nikmat tidur, kemudian yang keempat nikmat berkeluarga suami istri itu. Ya, seperti itu aja. Itu nikmat dunia. Dan nikmat yang sempurna di mana? Ya setelah di dunia. Dan itulah keyakinan orang Islam, orang beriman itu yakin terhadap itu. Kalau enggak kita enggak akan pernah menemukan sesuatu. Makanya untuk mencapai kenikmatan yang hakiki itu didahului yang namanya apa? Kematian. Tapi kalau ada kabar kematian, redek kita semua ya, takut semua kita takut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran, surat urut nomor 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa bakal mencicipi kematian, merasakan kematian saja. Setelah mati terus dibangkitkan, digugah maksudnya. Nah, digugah oleh apa? Kon Surabaya 2 tahun, 3 tahun, dapat apa kamu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dimatikan untuk apa? Untuk disempurnakan balasannya. Ya. Kalau melihat fresh wajah-wajahnya ini gajinya di atas 20 juta ya, saya doakan. Amin. Kan pantas Allah Maha Kaya kan. Saya loh cerita sedikit, mulai masuk Al-Falah itu 1992. Ya sampai sekarang nggak pernah beli rumah itu. Ustadz beli rumah lah, Pak Dokter itu asetnya banyak, omsetnya banyak. Jadi karena Allah itu Maha Kaya, dengan satu doa Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Surat 23 ayat 29 itu, sampean waca sing banyak itu ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Tuhan kami, tempatkanlah, berilah tempat yang berkah. Berilah tempat kerja yang berkah, berilah tempat kos-kosan atau kontrakan yang berkah, berilah rumah yang berkah. Belilah ya, calon mertua yang berkah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sekarang ini dititipi orang, dipercaya orang tuh dititipi 6 rumah Pak Dokter sekarang ini. 6 rumah itu akotnya ya untuk ngajar itu, untuk ngajar Al-Quran, untuk ngajar ngaji Al-Quran itu. Yang tahun 92, 94 masih kontraktor dulu nih. Pindah sana, pindah sini, pindah. Alhamdulillah Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Alhamdulillah sekarang ini dititipi 6 rumah untuk belajar dan mengajar Al-Quran. 1 rumah diantaranya punyanya orang Hindu yang juga diserahkan itu. Orang Hindu. Kalau orang Islam kan ngerti pahala kan. Itu jenengan waca, jenengan baca, jenengan baca. Jenengan baca. Maksudnya untuk doa itu ya. Semoga pekerjaan jenengan ini berkah. Usaha jenengan ini berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Itu doanya Nabi Nuh itu ketika terdampar banjir itu loh. Sehingga ditunjukkan oleh Allah tempat berlabuh itu. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Nggih. Kenapa? Nggih, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Terkait dengan Al-Qur'an saya sampaikan dua hal. Yang pertama, Al-Qur'an itu mudah. Syariah itu mudah, agama itu mudah. Jadi kalau sesuatu sulit itu nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Fa inna ma'al, lanjutannya, fa inna ma'al musri yusra, inna ma'al musri yusra. Bersama kesulitan disediakan kemudahan. Bahkan kesulitannya itu hanya sedikit. Kalau kita nanti belajar bahasa Arab, ada al itu namanya makrifat. Makrifat itu artinya sesuatu yang sudah jelas, maksudnya nggak banyak. Kesulitannya itu nggak banyak, tapi kemudahannya sangat banyak sekali. Fa inna ma'al musri yusra, inna ma'al musri yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tidaklah Allah menjadikan agama ini susah, sulit, tetapi mudah. Itu kalau kita paham. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Al-Quran, kemudahannya itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan fungsi, apa kira-kira gunanya Al-Quran? Fungsinya Al-Quran gunanya apa kira-kira? Gunanya sebagai petunjuk. Buat siapa? Buat umat manusia secara umum. Bagus sekali itu. Itu nanti disebutkan oleh Allah dalam surat Urut nomor 2 ayat 185. Jadi Al-Quran gunanya, fungsinya, manfaatnya itu buat petunjuk secara umum seluruh manusia. Sekarang kita tanya, seluruh manusia suka kebersihan ya? Suka kebersihan, bukan hanya orang Islam yang suka kebersihan itu. Semua manusia suka ketertiban ya? Semua manusia suka ketertiban. Semua manusia suka kesejahteraan, keamanan, semua manusia itu. Itu semuanya dikupas tuntas dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu enggak diskriminasi untuk seluruh manusia. Artinya gini, bahkan ada yang mengatakan agama atau Islam ini prakteknya ada di Jepang, prakteknya ada di Eropa, prakteknya ada di Amerika, mungkin prakteknya ada di perusahaan kantor ini. Tapi masih jarang kita jumpai di negeri-negeri Islam, kadang-kadang begitu kan. Jadi kan kalau mampir di masjid ini sampai cucuk apa? Kamar mandi ini, tempat wudhu ini, kamar mandi ini sampai lihat ini. Kan sepertinya kan belum mencerminkan Islam kan. Padahal Islam kan mengajarkan apa? Kebersihan, kesucian, ya, dan seterusnya itu. Nah itu kita terima itu. Kalau orang nggak mau dikritik ya nggak maju-maju. Ya. Dengan dikritik itu bisa maju. Jadi Islam banyak kita jumpai di negeri-negeri kafir ya. Tapi bahkan negeri Islam sendiri kadang-kadang belum mempraktekkan itu ya. Seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa umat Islam mundur dan umat lain maju pesat peradabannya? Umat Islam mundur karena umat Islam jauh dari agamanya. Jauh dari agamanya. Umat lain maju karena mereka meninggalkan agamanya. Kalau mereka berpegang pada agamanya, nggak akan maju itu. Nah, sebaliknya umat Islam kalau meninggalkan agamanya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan syariat, tidak akan maju. Itu yang secara spesial disebutkan hudal lil muttaqin memang. Secara khusus petunjuk guide hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga di antara jenengan ini terpilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini targetnya adalah la'allakum tattaqun. Semoga semua kita, seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ayat ke-8 lembaran kedua, moga dibuka lembaran kedua ayat 8. Lembaran kedua ayat ke-8. Ya, Al-Baqarah ayat 8. Lembaran kedua. Nah, itu di situ ada garis bawah itu kan ada dua warna nggih. Ada warna hijau sama merah. Yang warna merah itu artinya berhenti. Berhenti karena napasnya nggak nyampe, nggih. Terus warna hijau itu mulai. Sudah ada tulisannya kan, mulai. Warna merahnya sudah ada tulisannya henti. Terus yang hurufnya dikasih warna merah itu dibaca mendengung alias ditekan ditahan. Alias ditekan ditahan. Sebelumnya Al-Quran itu kita beri judul Al-Quran super mudah. Al-Quran super mudah berkualitas mencerdaskan. Al-Quran super mudah berkualitas mencerdaskan. Sudah ketemu kan 8? Wa minan nasi. Sampun nggih? Yes, saya beri contoh. Saya contohkan. Sampun ketemu nggih? Wa minan nasi mai. Wa minan, nannya itu dibaca mendengung alias ditekan ditahan. Pusat dengung itu di mana? Di sini. Ya enggak mungkin digaris, di sini garisnya apa ya. Makanya ngaji Quran mesti harus ada gaitnya, harus ada gurunya, enggak bisa tidak. Wa minan nasi sampai terasa di pangkal hidung sini. Dan itu mewakili seluruh Quran nanti. Ya, yang wa minan nasi kan ya. Pada huruf nun itu kan ada warna merah kan? Ya, itu artinya ditekan ditahan alias mendengung. Lah pusat dengung itu di pangkal hidung sini terasa. Temponya 3 ketuk, 3 harokat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Berhenti di situ, tanda merah berhenti kan? Ulangannya dari tanda hijau. Nggih. Hijaunya apa? Amanah ya. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, seperti itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi dawuhnya Nabi begini, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kita itu 3. Nah, mudah-mudahan kita mengambil posisi berkontribusi dari salah satu atau bahkan 3-tiganya. Yang pertama siapa? Orang yang suka belajar ngaji ini. Ngaji itu bukan hanya sekedar membaca ya. Yang lebih dari itu adalah mempraktekkan. Dan jenengan sudah mempraktekkan, memberi pencerahan kepada banyak orang, okay. Itu termasuk bagian dari mengaji. Yang nomor 2 yang mengajar ngaji. Itu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, orang yang memfasilitasi adanya belajar ngaji dan mengajar ngaji. Seperti Pak Doktor, Masya Allah luar biasa itu. Itu mimpi saya alhamdulillah sore ini terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masih punya mimpi di usia yang sudah menjelang expired ini ya. Enggak jenengan masih muda-muda, masih luar biasa itu. Subhanul yaumi rijalul ghadi. Jadi pemuda itu adalah harapan kita semua di masa yang akan datang. Sampai Soekarno pernah bilang begini, "A'tini asyrata syababin saufa uharriku bihimud dunya." Berikan kepadaku 10 pemuda, akan saya goncang dunia ini. 10 pemuda. 10 pemuda yang punya 2 bekal tentunya ya. Bekal kemauan dan bekal kemampuan. Nah, dua-duanya itu harus menyatu. Jadi kemauannya oke, kemauannya ada, kemampuannya, kontennya, isinya juga punya begitu. Itu yang bisa
merubah dunia ini. Nggih. Dan jenengan itu sangat diharapkan Mas Jan, sangat diharapkan. Maka tidak berkelebihan di usia senja saya atau di usia espa saya masih punya harapan, punya judul begini. Pusat dakwah dan pelayanan umat. Dan nanti terserah di mana saja itu pusat dakwah dan pelayanan umat. Ya. Kadang-kadang yang kita cita-citakan di suatu tempat kadang-kadang nggak terjadi kan. Oleh sebab itu kita bantu doa tadi ya, Robbi anzilni mungzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Nah, harapannya juga merubah dunia dari tempat ini begitu loh. Melalui aktivitas jenengan, melalui produk-produk jenengan yang sudah dikonsumsi oleh umat dan masyarakat itu. Saya kira produknya kan banyak di sini ya. Nah, ini mungkin nanti bagian dari produk unggulan. Ya, kita jual nanti produk unggulan. Bagaimana bisa menyasar kantor-kantor itu ya. Bagaimana bisa menyasar perusahaan-perusahaan itu. Ojo mek nyambut gawe tok, nyambut gawe. Kerja. Bagaimana juga diberikan asupan spiritual ini. Kalau perlu juga sekolahan itu perlu digagas itu ya. Perlu digagas dan peluangnya sangat besar sekali itu. Peluangnya sangat besar sekali kalau dihubungkan dengan dunia marketing atau sales itu ya. Kita nggak main-main, jadi salesnya Allah kan. Jadi salesnya Allah, insya Allah seperti itu. Jadi pusat dakwah dan pelayanan umat. Nah nanti dikombin dengan dua hal, zakat, infak, sedekah dan usaha. Nah, kalau zakat, infak, sedekah kan keluar 2,5% tiap tahun dan itu sudah merupakan kewajiban bagi umat muslim itu. Nah pengelolanya orang-orang yang ahli seperti jenengan ini. Sehingga karena ada trust, ada kepercayaan, ada amanah, orang-orang yang dhahab, orang-orang yang agnia, orang-orang yang investor, pemodal, sohibul mal, muzaki, itu mau menitipkan sebagian hartanya kepada kita, amil, mudhorib atau pengelola untuk diputer jadi, untuk dikelola bentuk usaha jadi. Tapi kalau saya lihat Pak Dokter ini mandiri, modalnya rupanya mandiri rupanya, artinya nggak bersentuhan dengan pihak-pihak lain. Itu hebat itu. Orang usaha seperti itu usaha real namanya. Nggih. Nek wong usaha kakean utang itu mikirnya double itu ya. Saya nggak bisa bayangkan ya punya karyawan sekian banyak ini, Masya Allah luar biasa ya. Aku gak duwe guru TPQ sampai sekarang lah jumlahnya berapa? Hanya 12. Guru TPQ jumlahnya 12. Itu gajinya yang paling banyak tiap bulan itu berapa? 500.000 sampai 600.000 itu. Nah, seperti itu. Dan itu ada yang sudah mengabdi 20 tahun. Mengabdi di tempat kami 20 tahun. Sing mulai tambah luwih lama lagi ya kan? Mulai. Tapi kita dengan keyakinan tadi, khairukum, yang terbaik dari kalian. Itu harus kita yakini. Jadi yang terbaik dari kalian yang pertama adalah orang yang suka belajar ngaji, yang nomor dua adalah orang yang mengajar ngaji, yang ketiga adalah orang yang memfasilitasi belajar ngaji dan mengajar ngaji. Pernah saya sampaikan di keluarga istri itu ada 9 bersaudara. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri 5 rumah Al-Quran. Yang pertama di Bareng Jombang, jalan menuju ke perusahaan jenengan itu Wonosalam, di Bareng Jombang. Tepatnya lagi di dekatnya MBS Muhammadiyah Boarding School itu sudah berdiri. Yang kedua di Surabaya ini di Sitotopo tempat kami itu. Ya, kemudian yang kedua di Solo. Ya. Kemudian yang kelima di Jakarta. Lah kita mimpi harus banyak lagi berdiri rumah-rumah Al-Quran itu. Dengan berdiri rumah Al-Quran otomatis kan menyedot banyak tenaga kan di situ kan. Orang-orang akan tersalurkan bakatnya ilmunya. Mungkin Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa anadil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulma wa la hadma. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, lepaskanlah ikatan lidah kami agar mereka memahami kata-kata kami. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Kasihanilah mereka ya Allah, limpahkanlah ya Allah rahmatmu kasih sayangmu kepada mereka berdua. Sebagaimana keduanya bapak ibu kami telah bersusah payah
mendidik kami di waktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan diri kami, keluarga kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sejahterakan diri kami, keluarga kami. Bahagiakan diri kami, keluarga kami, baik di dunia, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua ya Allah dari azab siksa api neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah ya Allah doa kami, terimalah ya Allah seluruh amal bakti kami ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.